Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Maulaya asallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsyadana ila kulli ta'atihi wa imtithali awamirih. Walladhi nahana wa zajarana an kulli ma'siyatihi wa kufrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa bi wahdaniyatihi. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'tirafan bi risalatihi wa bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Semua yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah, inayahnya, rahmat, nikmatnya. Pagi hari ini semua yang hadir kembali digembirakan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita melaksanakan ibadah salatul subhi berjamaah. Ini pertanda bahwa Allah anugerahkan kita kesehatan lahir batin. Semoga Allah terus memberikan kesehatan jasmani dan rohani kita sebagai sarana ibadah dengan kesempurnaannya di hari-hari mendatang. Dan ini pun juga merupakan bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Di waktu yang sangat berat tentunya untuk duduk bersama-sama berjamaah semacam ini, ternyata kita semua Masya Allah luar biasa. Ini Masjid Al-Mubarak, Insya Allah sesuai dengan namanya Masjid Al-Mubarak. Al-Mubarak apa Al-Mubarakah? Ya, Mubarak ya. Al-Mubarak, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang senantiasa dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan dan kesenangan-kesenangan. Itulah Mubarak.
Itulah barakah. Jadi kalau cuma ketemu kebaikan saja ya kurang. Ya, kita masih membutuhkan kesenangan dan kebahagiaan. Apalagi cuma senang dan bahagia, kurang. Kalau itu tidak baik, ya bakal apa? Maka al-mubarak, al-barakatu ziyadatu kulli khairin wa sa'adatin. Bertambahnya segala kebaikan dan kesenangan, kebahagiaan. Semoga amal saleh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak-bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini sangat gembira kita, ini hari Arafah. Ya, di negara kita ini hari Arafah. Ini luar biasa, ini hari mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 9 Dzulhijjah. Yang puasa hari ini yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, atau yukaffirus sanatal madiyah wal mustaqbilah, mutaqaddimah wal mustaqbilah. Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Sepintas kelihatannya biasa-biasa saja, Pak. Tapi coba bayangkan setahun, Pak, dengan sehari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, jangankan sampai dosa 1 tahun. Dosa 1 hari saja. Kalau kita mengakhiri kehidupan kita masih ada dosa 1 hari, terbawa kepada ajal kita, kematian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Coba, ya kita tidak akan ya lancar jalan ke surganya di sana kan begitu. Allah ya Rabb. Itu sehari bagaimana 1 tahun. Dan kalau kita tanya kira-kira 1 tahun itu kemarin pernah berdosa nggak kira-kira kita? Allah, iya coba ya. Belum mata kita, telinga, pendengaran kita kadang-kadang pengen dengerin, pengen nguping ya, pengen tahu. Ada apa? Pengen dengerin, Pak, pengen tahu. Padahal begitu tahu, ya nggak taunya cerita begini, ya udah terlanjur dengar. Allah, matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, pikirannya, hati kita. Ya Allah, ya Rabb. Kadang-kadang selamat dosa di rumah, bagaimana di jalan? Di rumah, di jalan selamat, bagaimana di kantor, di pasar? Di tempat kita bekerja. Kadang-kadang menjaga buat di rumah saja sudah susah. Kalau mau jujur, suami istri saja. Ya, kita suami kira-kira 1 tahun itu pernah nggak bikin istri kita itu apa Pak? Gedek gitu misalnya. Bikin istri kita itu marah. Pernah nggak kira-kira 1 tahun? Iya ya, kalau ini ada ibu-ibu nggak di sana itu? Nggak ada ya. Kalau ada ibu-ibu, saya tanya juga ibu-ibu. Iya, pernah tidak 1 tahun itu istri itu menyakiti suami, bikin suami tidak enak hati, bikin istri tidak enak hati. Barangkali sengaja, barangkali tidak. Belum kepada hal yang lain, kezaliman sekalipun kecil. Ya kalau dosa besar tidak mungkin kita lakukan 1 tahun. Nah ada, kita semua melakukan dosa besar itu tidak. Paling yang ada dosa-dosa kecil ya, kecil-kecil ya, tergelincir aja lah, kecil, nggak sengaja. Tapi sekalipun kecil kalau sering, gimana? Lah iya lama-lama jadi besar juga. Permasalahannya ini Pak. Makanya kita bersyukur kepada Allah ada syariat puasa Arafah. Dengan 1 hari ini yukaffirus sanatal madiyah, yukaffir, dihapus, dianggap tidak salah kita. Ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan diampuni ini, yang tadinya mestinya kita ini disijin, di penjara.
Disiksa, ternyata aman, Pak. Hanya dengan satu hari. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesama kita saja belum tentu seperti itu. Orang banyak menyakiti selama 1 tahun misalnya, ujuk-ujuk dia datang, maafin saya ya. Gimana kira-kira dia, Pak? Sedangkan orang yang disakiti itu tahu dia baik bukan main kepada kita. Kita nyakitin dia 1 tahun. Tiba-tiba datang mau minta maaf. Gimana tuh? Berat. Tapi Allah dengan rahman dan rahimnya hanya puasa hari ini. Allah ya. Bahkan bukan cuma itu, yukaffirus sanatal baqiyah, setahun akan datang. Dosanya belum, ampunannya sudah ada. Ya cuman hati-hati kalau dibahas begini ini, takut kesempatan ini, Pak. Wah, kalau begitu ya udah, mari kita dosa aja terus, doa ampunannya sudah duluan ya. Nggak bisa, bukan begitu. Ini hanya menunjukkan keutamaannya yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, itu dia ya. Teringat fadilah keutamaan puasanya. Apalagi dari kemarin, hari Sabtu kemarin tanggal 8 Dzulhijjah di negara kita ini, tarwiyah. Ya, tarwiyah. A'tallahu thawaba sabr Ayyub alaihi salam. A'tahu Allah Ta'ala thawaba sabri Ayyub alaihi salatu wassalam. Allah memberikan pahala kesabaran Nabi Allah Ayyub dengan ujiannya, dengan balaknya ujian dari Allah, sakit penyakitnya sekian tahun diberikan oleh Allah pada orang yang puasa kemarin hari Sabtu. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dimulai dari Kamis. Ada hadis lagi itu dari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu itu 3 hari itu. Kataballahu lahu ibadatu 900 sanah. Allah akan mencatat kepadanya ibadah 900 tahun. Wah, ya cuman ini kayaknya penjelasannya telat ini hari ini, Wah ya. Ya tapi insya Allah sudah banyak yang berilmu ya mengamalkannya ya Rabb. Apalagi dari tanggal 1, Pak. Tanggal 1 sampai tanggal 9. 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 hari ini, insyaallah. Itu kalau ada di antara saudara kita itu yang melarang karena alasannya tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah. Yang biasanya saudara kita yang suka melarang ibadah itu memang 3 ini biasanya, Pak. Alasannya cuma 3 ini, Pak. Wah, jangan itu, jangan melakukan itu. Wah, itu tidak ada contoh. Tidak ada perintah, tidak ada hadis. Itu 3 aja. Padahal apa betul? Tidak ada hadis, tidak ada contoh. Saya pernah membaca ada seorang pemuda zaman Nabi SAW. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tentu hadis ini sahih. Itu ada seorang pemuda. Pemuda ini senang sekali hadir di majelis ta'lim. Di mana ada sahabat mengadukan acara berkumpul berjamaah, dia selalu hadir. Apalagi Nabi SAW menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Nabi, selalu pemuda ini ada. Ini disebut dengan sahibu sima'in. Kalau ada orang-orang membaca Al-Quran, dia senang mendengarkan itu. Dia menyimak lantunan ayat Quran, dia suka sekali dia. Wa idza ahalla hilalu Dzulhijjah, kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kana shaiman. Dia itu langsung asbaha shaiman, puasa dia dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sampailah cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi, fada'ahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggilnya. Nabi bertanya, ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam? Apa yang mendorongmu mau puasa di hari-hari ini? Yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi itu, Pak. Dan pemuda itu menjawab, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi ayahku, engkau dan ibuku ya Rasulullah. Innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Ini saya tahu
cerita engkau ya Rasulullah, ini adalah hari-hari Masy'aril Haram, hari-hari haji. Dan hari-hari haji itu tentunya ya dari tanggal 1 jamaah haji sudah siap-siap. Ya kalau wukufnya sudah selesai kemarin ya, Sabtu di sana ya. Ya Pak, hari ini di sana Idul Adha. Ya mari kita bisa membahasnya. Tapi hadis ini terlebih dahulu. Karena ini hari-hari haji ya Rasulullah. Asallahu an yusyrikani fi du'aihim. Saya sangat senang berharap doa-doa mereka yang mustajab itu supaya Allah berikan juga kepada saya. Saya bersekutu dengan doa mereka bersekutu dengan doa saya ya Rasulullah. Itu kata dia di hadapan Nabi. Jadi artinya lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu diberikan juga oleh Allah doa orang-orang yang haji. Bayangkan berapa besar, berapa banyak. Satu orang aja yang berdoa sekali doa 100.000. Betul. 100.000 kali itu di Makkah. Di Masjid Nabawi 10.000. Atau hadisnya ada 2, itu 1.000 dan 10.000. Alhamdulillah ya Rab. Nah ini hadis-hadis Nabi semacam ini kok puasa dari tanggal 1 seterusnya itu kok dilarang. Atau mungkin ya tidak ada contoh katanya ini. Bahkan sampai Nabi bersabda, kalau begitu setiap 1 hari bikulli yaumin, setiap 1 hari kau puasa selama 9 hari itu kau mendapatkan pahala sama seperti orang memerdekakan budak 100 budak, sedekah 100 onta, sedekah 100 kuda di jalan Allah. Begitu sampai kemarin hari Tarwiyah, begitu sampai hari Tarwiyah sama dengan 1000 budak, 1000 kuda, 1000 onta di jalan Allah. Begitu sudah sampai hari ini, hari Arafah, 2000 budak memerdekakan 2000 budak dan sedekah 2000 kuda, 2000 onta di jalan Allah. Bayangkan kalau memerdekakan 1 budak itu 100 juta aja Pak. Kadang-kadang ya enggak, ya tergantung sang tuannya menghargai berapa itu. Lalu berapa 2000 budak? Ini saking cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang melaksanakan puasa itu. Hadirin rahimakumullah. Adapun Bapak Saudara sekalian, ini perlu saling mengingatkan di antara kita ya. Ini fadilah keutamaan. Ya, hari ini kita puasa Arafah. Sementara di Makkah itu berbeda. Betul tidak? Itu jangan goncang. Ya, jangan ada pertanyaan di antara kita, wah ini bagaimana mungkin lah, maksudnya ragu-ragu gitu. Ini yang benar yang mana? Enggak, Pak, kita ini benar. Beda negara permasalahannya, Pak. Ya, kalau beda negara antara sini Makkah itu bareng mungkin, tidak bareng mungkin, yang penting kita belakangan. Di sana duluan itu sangat mungkin itu. Kecuali kita duluan, nah itu tidak mengerti itu dari mana itu kalau bisa duluan dari sana itu. Iya, karena sekarang ini ya coba aja kemarin sore kita jam 5, jam 4 itu, jam 4, jam 5 kita live Arafah. Kita tahu di sana sudah wukuf. Ya, kita masih puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Ini bagaimana ini? Apalagi hari ini, coba nanti jam 10-11 Masjidil Haram sudah takbir, Pak. Karena di sana subuh. Di sana sudah takbir. Jam 12 itu sudah sholat Id, Idul Adha. Di sana saudara kita sudah haram puasa, kita masih puasa. Ini nggak mustahil, ini goncang kita ini. Ini gimana ini? Jangan, Rasulullah rahimakumullah ya. Nah, itu tidak mengapa itu kalau beda negara. Yang aneh itu 1 negara 2 Id. Nah, ini Pak. Saya di awal-awal Dzulhijjah itu sudah senang. Begitu pemerintah menetapkan itu hari Id besok tanggal 17 Juni ini, hari Senin ya. Karena hari Senin pemerintah. Hari Senin Pak. Kemudian saudara kita Muhammadiyah pun yang biasa menentukan dari jauh hari bersamaan.
Senang saya. Ya Allah, ini alhamdulillah luar biasa. Rupanya belakangan kedengeran lagi Pak, ada masjid besar di Jakarta ini hari ini Idul Adha. Betul. Hari ini Idul Adha. Bahkan ada lagi yang berpusat di Surakarta, yang majelis tafsir. Ya, pimpinan besarnya majelis tafsir ini mengumumkan bahwa kami jamaah majelis tafsir, saya kurang tahu tafsir apa ini. Nah, itu mereka memutuskan hari ini. Jadi hari ini sudah ada yang takbir. Ini yang aneh, lucu bin ajaib. Lah, kita masih sunnah puasa, mereka sudah haram. Bayangkan, Pak. Satu tempat. Kalau antara sini Makkah itu sangat mungkin, nggak apa-apa. Ini dia mau diapakan di penyakit di negara kita ini. Terus terang, penyakit itu sebenarnya. Kalau soal di mata Allah memang tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan mereka yang hari ini taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyayangkan apa? Bapak Saudara sekalian, persatuan kita yang selalu pecah belah ini. Betul tidak? Ini permasalahannya. Sedangkan bersatu itu hukumnya wajib. Ayat Quran. Ya kalau ditanya sama mereka itu salah satu jawabannya, oh enggak bisa Pak, ini keyakinan kami. Keyakinan itu harga mati. Wah, itu namanya keyakinan. Dia baca hadisnya, ana inda dhanni abdi, hadis qudsi. Saya tergantung keyakinan hambaku. Di mana dia yakin di situ aku terima. Ya, Allah mengatakan semacam itu. Kami yakin hari ini Idul Adha, ya itu yang harus kami lakukan. Betul. Saya tidak menyalahkan hadis itu, dan kalau dia dengan keyakinannya, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dia memaknai, mengartikan, memahami dan menyikapi ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang perpecahan itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jangan kalian mudah memecah belah kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wakhtalafu, dan mudah membuat perselisihan. Ini kan namanya membuat perselisihan, Pak. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang penjelasan-penjelasan yang jelas. Apa penjelasan yang jelas dalam hal ini? Pemerintah sudah menyentuhkan. Kenapa kalau memang mementingkan persatuan tidak sentral kepada pemerintah? Betul tidak? Dalam hal ini Pak ya. Dalam hal ini, dalam isbat ru'yatul hilal. Kalau dalam hal-hal yang lain mari kita kaji. Betul tidak? Iya, jadi kalau memang mementingkan persatuan, tidak ada lain caranya. Ikuti keputusan pemerintah. Dan kita sebagai makmum, andai kata salah, pemerintah yang tanggung jawab, aman sudah Pak. Betul tidak? Sama, siapapun yang membuat fatwa, ya dia bertanggung jawab. Yang lebaran hari ini, yang Idul Adha hari ini, kalau salah, ya bertanggung jawab. Coba bayangkan hari ini saudara kita sudah bakal motong hewan kurban. Kita belum boleh. Kan aneh ini satu negeri semacam ini Pak. Ya, dari tahun ke tahun ini terlalu banyak orang pinter di negara kita ini. Tapi pertanyaannya, orang pinternya bener nggak? Makanya sekarang kalau bertanya orang pinter, oh banyak. Tapi orang bener, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan pinternya mereka sekalian bener. Hadirin rahimakumullah. Iya, saya jadi teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini sudah sampai masanya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, antum fi zamanin kathirun ulama'uh qalilun khutaba'uh, kathirun qalilun sa'iluh, kathirun mu'tuhuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian saat ini berada di suatu masa, kata Nabi kepada para sahabat,
pada saat ini berada pada suatu zaman katsirun ulama, banyak para ulamanya, orang-orang alim, para sahabat, banyak para ulama. Qalilun khutaba'u, sedikit tukang khutbahnya. Pada saat itu tidak banyak para sahabat ini berbicara, wow, berceramah di mana-mana. Sedikit kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian katsirun sa'ilu, qalilun sa'ilu, sedikit yang mau bertanya. Katsirun mu'tu, banyak yang bisa memberikan jawaban. Dulu zaman Nabi, Pak, zaman sahabat, ulamanya banyak, tukang ngomongnya sedikit. Sedikit yang mau tanya, karena tidak banyak yang membingungkan. Tapi yang bisa memberikan ilmu, karena banyak ulama, ya banyak, Pak. Para sahabat-sahabat Nabi tanya satunya ilmu, tanya satunya ilmu. Tapi sedikit, mereka mau tanya apa? Sekalipun pada saat itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sahabat, apalagi kepada Nabi. Tapi oleh Nabi dipesan, awas suatu saat kalian akan berada di suatu zaman, suatu masa. Qalilun ulama, sedikit ulamanya. Katsirun khutaba'u, banyak tukang khutbahnya, khatibnya banyak. Banyak sekali orang-orang yang pintar bicara. Nah, pada masa itu katsirun sa'ilu, banyak orang-orang yang ingin tanya. Kenapa? Bingung. Membingungkan. Ini kok begini? Itu orang berilmu kok begitu? Ini orang berilmu kok begitu? Betul tidak? Apa ini sudah sampai masanya, Pak? Qalilun mu'tu, tapi sekalipun banyak yang ingin bertanya, ternyata sedikit yang bisa memberikan jawaban yang menenteramkan, jawaban yang adil. Hadirin rahimakumullah, ini sudah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, menyayangkan sebenarnya kalau suatu negeri itu harus berbeda semacam itu, Pak. Ya, rancunya coba saja. Kita masih sunnah puasa, mereka sudah haram puasa. Kalau antara sini Makkah itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin berbarengan bisa, derajat bulannya sama-sama masuk tanggal 1, di sana sudah tinggi, kita masuk, kita derajatnya sampai, bareng kita lebarannya dengan sana, bisa. Tapi karena di sana lebih tinggi, kemudian kita belum masuk, ya sudah kita belakangan, di sana duluan. Itu sangat mungkin, tidak masalah. Ya itulah keputusan pemerintah hari ini. Ya, wallahu a'lam ya. Alhamdulillah, ya jangan sampai goncang hari ini yang puasa Arafah hari ini benar, yakin ini kebenaran kita. Dengan kebenaran apa yang kita lakukan dengan puasa Arafah ini benar, ya bukan berarti meragukan, tidak. Jadi hilangkan rasa keraguan-raguan kita. Hadirin rahimakumullah. Ya, adapun besok hari Idul Adha. Ya, kalau hari ini dikatakan banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan, silakan saja. Banyak ya ijazah-ijazah para ulama berdasarkan banyak hadis. Dengan banyak kitab itu silakan. Tapi kalau untuk besok, Pak, dalam kitab ini dikatakan, ya mulai daripada sabda Nabi, perintah Nabi, zayyinu a'yadakum bitakbir. Sejak tadi malam, nanti malam sampai besok itu kita bertakbir. Nah ini kalau kurang dibahas tentang pentingnya takbir, biasanya takbir itu suka diwakilkan kepada kaset, Pak. Betul tidak? HP-nya yang takbir. Begitu enggak? Ramai dari masjid-masjid itu semua takbir. Nggak taunya yang takbir siapa itu? HP, Pak. Iya, padahal Nabi bersabda zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi hari-harimu, hari Idmu dengan takbir. Ya, perintah Nabi SAW. Sekali kita bertakbir itu berapa? Dan orang takbir itu sunnah diselingi sholawat. Dia takbir beberapa kali, setelah itu sholawat.
Takbir beberapa kali dia sholawat ya. Jangan terus menerus cuma takbir, kadang takbirnya itu saja. Ya kadang-kadang memang ada beberapa kali Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Biasanya seling itu ya. Ya silakan. Tapi juga ada sholawat ya. Sunahkan begitu. Itu zayyinu a'yadakum bitakbir. Ya Pak, jangankan kita mau sengaja dari rumah ke masjid mau datang untuk takbir. Sudah datang ke masjid aja. Itu cuman yang pegang mic aja 2 orang, 3 orang yang takbirnya ya terus menerus Pak. Yang lain duduk nunggu sholat, takbir enggak itu? Iya Pak. Allahu alam, kadang-kadang cuman dia itulah diwakilkan. Semangat kita bertakbir. Bahkan sunnahnya lagi di hari Id itu sebenarnya ini enggak berlaku ini. Kita mengambil pakaian yang memang bagus. Pertama, insya Allah kita mulai daripada mandinya itu ya. Mandi sunnahnya. Pagi-pagi kita mau berangkat. Mandi sunnah. Sunnah mandi kita dengan sholat Id. Dihuduri sholatil Id. Untuk hadir sholat Id. Nah setelah itu ambil pakaiannya yang bagus. Dan jangan lupa sorban. Sorban itu sebenarnya disunahkan itu. Imamah. Bahkan sebenarnya asli sorban itu dari rumah itu sorban sudah dipakai dan di atas kepala. Nah, ini kayaknya yang ya di atas kepala Pak. Saya jadi membayangkan kalau semua jamaah sholat Id bawa apa laki-laki itu dari rumah itu semacam itu, masya Allah. Nuansanya, suasananya itu beda bener ya. Iya beda bener Pak. Iya jangan takut diomong. Ketika dari rumah sorban sudah di atas kepala. Ketemu teman di jalan, ente mulai kapan begituan? Akhirnya dia nggak enak. Nah Pak, ini sunnah. Bahkan kalau Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau tidak ada sorban, tambang. Coba rapiah berarti. Kalau nggak ada sorban, pakai rapiah. Suruh begitu Pak, saking pentingnya. Masya Allah, tapi siapa di antara kita yang tidak punya sorban ya? Tapi dari rumah itu sudah, Masya Allah, suasananya Islami benar itu. Semua pagi-pagi hari Idul Adha, Idul Fitri itu menuju masjid. Semua satu titik yang dituju tempat sholat Id. Ada masjid, ada lapangan dan sebagainya. Ya Rabb, itu sholat Id. Itu hari kemenangan kita. Kemudian ada suatu ijazah. Barangkali sempat besok ini ijazah ringan. Nabi bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi yaumal 'id 300 marrah." Siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi, kalau bisa diterusin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. 300 kali di hari Id. Di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Wa ahdaha li amwatil muslimin. Boleh diniatkan menjadi hadiah bagi kaum muslimin yang telah meninggal dunia, apalagi keluarga. Orang-orang tua, kakek nenek. Ini dikatakan di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala fi kulli qabrin alfanur. Masuk ke alam kubur itu 1000 cahaya. Wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfanur. Orang itu pun juga demikian. Dia telah menimbun, dia telah menyimpan cahaya yang nanti ketika dia meninggal Allah akan berikan itu 1000 cahaya itu. Oh bayangkan 1000 cahaya ya, kalau kita lihat namanya cahaya itu kan bahasa kesenangan itu Pak. Ya kinayah. Bukan cuma cahaya terang seperti lampu, ini bukan itu saja. Tapi seperti lampu saja kalau kita tahu di alam kubur kan pasti gelap begitu ya. Ya, makumullah. Ini suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengijazahkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 300 kali. Paling berapa menit lah itu ya. Sambil duduk takbir itu barangkali di masjid ya, kita baca. Ya. Waruya anna iblisa yarinnu fi kulli aidin. Diriwayatkan
bahwa iblis itu pada saat hari raya Id, kitab ini dikatakan yarinnu itu teriakan tapi rintihan, suara keras teriak tapi rintihan, Pak. Gimana ya? Rintihan itu gimana? Menjerit ya, jeritan. Jadi iblis itu menjerit dengan suara rintihan dia, penyesalan fi kulli Aid, setiap datang hari Aid. Fatajtami'u 'alaihi al-abalisah. Maka berkumpullah sekian banyak iblis itu, termasuk pimpinan iblis ini, Pak. Oh, rupanya iblis ini mengadakan rapat ini. Rapat iblis gitu ya. Ya, gak enak banget rapat iblis ini. Ya. Kemudian mereka berkata kepada sang pemimpinnya nih, ya Sayyidana, pada pemimpin, wahai Tuhan kami, itu kata iblis kepada pemimpinnya. Ya, wahai Tuhan kami, mimma ghadabuk, kenapa engkau begitu sangat marah hari ini? Karena terlihat sang pemimpin ini marah sekali. Maka dia menjawab, Innallaha ta'ala ghafara li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena hari ini Allah mengampuni seluruh dosa umat Muhammad. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimah, diampuni di hari itu, di hari Idul Fitri, Idul Adha, fi hadzal yaum. Akhirnya kata pimpinan iblis ini memberikan instruksi, fa'alaikum an tushghiluhum bil ladzati wasyahawat. Maka saya tugaskan kalian sibukkan mereka itu dengan kelezatan dan syahwat. Makanya hati-hati, Pak. Berapa banyak di Idul Fitri, Idul Adha itu orang nggak mau sholat. Betul. Masih ada kadang-kadang. Kenapa? Salah satunya menganggap karena itu sunnah. Hati-hati orang menyepelekan sunnah. Ya, kenapa nggak sholat? Sunnah. Ibu-ibunya sibuk sama masakan. Nggak berangkat sholat Aid. Sibuk sama apa, Pak? Ya, ketupat. Sibuk dengan, coba bayangkan, sibuk ketupat nggak sholat. Ya Allah, ya Rabb. Ya, dikondisikan dari sebelumnya. Jangankan itu, Pak. Kalau kita lihat itu ijazah, itu hari ini saja yang ada ijazah Qul huwallahu ahad 1000 kali itu ya. Sejak habis subuh ini, satu hari ini bisa dicicil. Masya Allah. Silakan saja. Jadi kalau kita mengkondisikan itu dari kemarin-kemarin, bagaimana caranya hari ini tidak sibuk? Kan bisa. Ya, supaya besok tidak sibuk, itu kan bisa. Jangan sampai mengatakan, laki-laki juga begitu, apalagi malam harinya, agak malam tidurnya, malam Aid. Kemudian habis subuh, hari Aid, di masjid sudah takbir. Iya, ngantuk. Ya, tidur dulu sebentar, nanti 6:30 baru berangkat. Begitu 6:30 melek, bangun. Berat sekali matanya. Cuman sunnah ya, dan nggak usah aja dah. Ini Pak, lihat, ini iblis, ini instruksi iblis ini kepada bawahan-bawahannya. Sibukkan mereka dengan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Apa yang mereka merasa enak itu? Ada enak dengan tidurnya, ada enak mungkin dengan HP-nya, dengan nontonnya, dengan makanan-makanan, itu lezat. Wabis syahwat, dan dengan syahwat. Sibukkan mereka dengan syahwat. Mereka kecewa, umat Nabi Muhammad dijanjikan ampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pembebasan dari api neraka. Nih di hari ini pembebasan api neraka, apalagi saudara-saudara kita yang haji. Bapak saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Apalagi sampai besok Idul Adha. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita mari jangan menyepelekan sunnah. Orang yang biasa menyepelekan sunnah lama-lama akan menyepelekan wajib. Ya. Dan orang yang menyepelekan makruh lama-lama menyepelekan haram. Dan orang yang mementingkan sunnah pasti mementingkan wajib. Ya, orang yang berhati-hati dengan makruh pasti berhati-hati dengan yang haram. Ya, hadirin rahimakumullah.
Bahkan dalam sebuah riwayat, ya saya sebenarnya sudah cukup lama ini Pak. Saya kadang-kadang cuma 30 menit Pak, 35 menit sudah cukup. Tapi ini ingin nunggu isyraq ya. Ini nunggu isyraq ya. Kalau saya tutup ini banyak yang sholat itu sebenarnya belum masuk. Ini isyraq sekarang jam berapa? Jam 6 tepat ya. Jam 6 lewat. Lewat. Jam 6 ya. Iya jam 6. Jadi nanti jam 6 5 menit atau jam 6 10 menit itu baru bisa sholat. Jangan tepat kepada pas terbitnya matahari, jangan tuluknya. Kalau tidak salah pertemuan sebelumnya bulan yang lalu sudah pernah saya membahasnya. Mari kita lanjutkan sedikit atau mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan kita membahas pertanyaan saja. Ya Pak, kalau tidak, oh ya di sebelah sana ada itu, mudah-mudahan kedengaran. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang tanggal 9 Zulhijjah kalau ada. Tapi kemarin hari tanggal. Ya baik, itu ya. Alhamdulillah. Mari kita mengkaji lagi. Tadi sudah dibahas dengan pertanyaan ini tentang hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak Pak, kalau dengan perintah puasa atau menentukan tanggal 9 Dzulhijjah itu bukan tempatnya. Ya, kalau tempatnya Arafah adanya di sana. Adanya di sana. Bahkan ada yang berdalil kepada ayat Allah surah Al-Baqarah tentang yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ayat ini masih ada yang memaknai bahwa harus sentral ke Saudi, ke Mekah. Padahal tidak ada penjelasan pasti di situ. Bahkan mungkin ya mau diartikan, dimaknai secara kias dan sebagainya, tidak ada. Yang artinya Muhammad, kata Allah, mereka bertanya-tanya tentang hilal, tentang tanggal 1 ahillah. Katakan Muhammad, kul hiya mawaqitu linnas. Katakan Muhammad, itu adalah penentuan waktu-waktu bagi manusia. Bagi manusia dimanapun, bukan di Makkah saja. Ya kan jelas umum itu Pak. Kul hiya mawaqitu linnas wal hajj juga termasuk penentuan haji. Artinya penentuan haji itu harus dengan hilal. Menentukan kapan wukuf di sana. Nah, ini ada orang karena wukuf adanya di sana, kemudian ayat ini untuk haji, maka mestinya sentral ke sana. Seluruh dunia misalnya, nggak bisa. Jadi kalau menentukan tanggal itu bukan tempat, tapi hari. Gara-gara seharusnya dengan sebab melihat bulan. Dengan sebab melihat bulan itu Pak. Nah sementara dalam suatu negara itu ada ijtihadul bilad. Silakan ijtihad. Tapi tergantung negaranya seperti apa. Kalau negara-negara tetangga Saudi barangkali ya emang dekat seperti kita, misalnya Malaysia, Singapura gitu ya. Beda negara tapi dekat. Sehingga Malaysia ikut Indonesia masih bisa. Kita ikut Malaysia masih bisa. Tapi kalau kita ikut Makkah, nggak bisa, belum tentu. Saya katakan tadi, bisa kadang-kadang bareng, mungkin bisa barengan, atau tidak bareng. Yang penting kita belakangan. Di sana lu duluan. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi ya barangkali sedikit ya kita ya mungkin kalau ada papan itu bisa dibahas itu ya. Ini bumi Pak, bundar. Kemudian Indonesia di sini, bulan di sini, Makkah di sini. Coba itu Pak. Pada saat jam 2 siang di sana kita terbenam matahari. Ya kan? Pada saat terbenam matahari itulah bisa terlihat bulan. Di kita kan duluan jamnya. Itu kan jam kita duluan.
Pada saat di sana jam 2, jam 3 itu kita sudah terbenam matahari. Kemudian bulan ternyata di kita ini tidak bisa dijadikan derajatnya belum sampai, itu tanggal 1. Di malam itu belum bisa. Sementara 4 jam kemudian di Makkah itu terbenam matahari, gitu kan? Terbenam matahari. Ya di sana bulan sudah tinggi. Maka di hari itu di sana tanggal 1 kita nggak bisa. Nah, kalau ternyata semacam ini mau bagaimana? Ya inilah keputusan pemerintah hari ini, Pak. Ya, di situ ya. Jadi bukan soal tempatnya, karena tempatnya Arafah itu di sana, akhirnya puasa Arafah harus ikut harinya di sana. Enggak. Ya sekarang kalau antara Indonesia dan Makkah cuma 4 jam lebih, Pak. Coba kalau yang terbalik, seperti kita Amerika, Jerman, mana itu terbalik, Pak. Dan matahari itu tidak seperti semua kita berada di garis khatulistiwa. Iya, ada yang tidak, ada harinya itu kadang-kadang harinya lebih pendek, malamnya lebih panjang, betul. Ada malamnya lebih pendek, siangnya lebih panjang. Dari tahun ke tahun itu berbeda. Di sini, Pak. Iya, kalau Indonesia masih mungkin ikut Makkah itu asal betul-betul bulannya kelihatan dan barengan. Silakan saja. Ya mungkin saudara kita yang hari ini Idul Adha itu mungkin itu pendapatnya, Pak. Wallahu a'lam. Iya, ya. Cuman permasalahannya saya tidak di mata Allahnya, saya wallahu a'lam. Mereka hari ini Idul Adha, taqabbalallah, semoga diterima Allah. Besok Idul Adha dengan keyakinannya, taqabbalallah, semoga diterima Allah. Yang menyayangkan cuma satu, pecah belahnya kehidupan kaum muslimin yang menyebabkan satu halal, satu haram, satu tempat, Pak. Coba nih, ya, kalau ada masjid yang dekat dengan Al-Mubarak ini mana, Pak? Kata Masjid As-Salam, misalnya ya. Coba Masjid As-Salam hari ini Lebaran, Pak. Jamaah Masjid As-Salam sudah haram puasa. Betul? Sudah boleh kurban. Kita masih puasa dan belum boleh kurban. Kan aneh ini, Pak. Satu tempat. Nah, kalau beda negara ya boleh beda, itu silakan. Itu pertanyaan. Mungkin itu pertanyaannya ya, Pak. Iya, Pak. Enggak. Jadi orang-orang yang mengatakan begitu, yang berdalil itu harus center. Kecuali begini, Pak. Karena Indonesia dengan Makkah itu bisa bareng, bisa tidak. Ternyata pemerintahnya sudah nggak pakai ru'yatul hilal, udah nggak pakai isbat, jadi langsung aja ikut ke Makkah selama-lamanya. Monggo silakan, kita ikut. Kalau ulama sepakat di Indonesia semacam itu, kemudian menjadi keputusan pemerintah, ya kita akan ikut, Pak. Silakan saja, mau ikut itu seperti tadi, ikut itu aman. Iya, yang bertanggung jawab yang kita ikuti ya sudah. Demi persatuan, Pak. Iya, antik rasanya kita ya Arab setiap saat. Dan pecah belahnya kehidupan kaum muslimin itu sangat diharap oleh musuh-musuh Allah. Supaya kaum muslimin pecah, supaya kaum muslimin itu tidak punya kekuatan karena pecah belah kehidupan itu. Iya, ini sebenarnya, Pak. Berhasil lagi mereka itu. Apa saja kehidupan kita kaum muslimin di Indonesia ini maunya dipecah belah. Dengan banyaknya partai kita pecah belah, dengan banyaknya organisasi kita pecah belah, dengan banyaknya pengikut sana, pengikut sana. Ini ada sekarang ini yang ini waktunya sudah mungkin suatu saat bisa dibahas, Pak. Tapi kita sudah maklum semua. Coba sekarang ini sudah mulai berhasil, mau dipecah belah antara ulama dan habaib. Betul? Ya. Sudah, kita semua sudah tahu ini apa ini sebenarnya di negara kita ini, Pak. Makanya saya katakan terlalu banyak orang pinter, tapi nggak tahu itu benar apa tidak. Masa antara ulama dan habaib mau diadu? Iya kan? Ulama itu nanti punya pengikut, habaib ini, habib ini punya pengikut, kan bisa bisa kontrak itu, Pak, bisa bermusuhan itu. Apa
ini yang harus kita jalankan kaum muslimin di Indonesia. Mari saudara sekalian. Sekarang begini ngapain itu? Udah ada habaib di Indonesia, udah ada habib. Wah, dzurriyyah Nabi di Indonesia palsu. Ngapain? Bahasan yang lain masih banyak, kenapa bahas itu? Betul tidak? Hadirin rahimakumullah. Kalau soal ada habib ngaku dzurriyyah Nabi, urusan dia dengan Allah. Kalau dia bohong, ya dia yang bertanggung jawab. Cukup. Betul tidak? Kita lihat apa amal dia, apa yang dia lakukan, bagaimana akhlaknya. Betul tidak? Akhlak dzurriyyah Rasul itu sudah pasti bagus, Pak. Kalau orang mengaku dzurriyyah Rasul tapi ternyata penjahat, misalnya, Pak, naudzubillah, ya misalnya semacam itu, sudah, kita tidak akan membela dia, walaupun itu dzurriyyah Rasul. Iya, ini ya, mari kita hormati siapapun, mau kiai, mau ulama, mau habib, kita lihat. Nah, sekarang ini kita mau lihat ilmunya atau amalnya. Yang mau kita perhatikan itu ilmunya atau amalnya. Ya, yang benar yang kita inginkan dua-duanya, betul tidak? Ada orang beramal tapi betul-betul dia berilmu. Dia berilmu dan dibuktikan dengan amal, itu yang pengen kita, Pak. Tapi sekarang, Pak, kalau ada orang berilmu tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya, ya kita tidak akan mengikuti dia, betul tidak? Ya salah satu contohnya saja kecil, Pak. Ini contoh kecilnya saja ini. Hati-hati ikut kepada orang yang kelihatannya ini orang terkenal. Pokoknya terkenal, masyhur, katanya ulama, katanya kiai, katanya habaib. Tapi wuduknya yang kita lihat ngasal. Pernah lihat wuduknya orang ngasal? Katanya habib, wah wuduknya cik. Ya Allah, wuduknya wuduk cik. Wuduk apa cik itu? Mana ada yang wuduknya semacam itu, cuci tangannya, cuci kaki sambil ngobrol lagi. Ya Allah, nah, kita lihat ini orang berilmu bagaimana. Giliran sholat juga begitu. Allahu Akbar. Kayak main-main. Allahu Akbar. Ya Allah, cepat sekali sholatnya. Kan bingung kita semacam itu, Pak. Makanya kita semacam itu bukan ikut orang yang terkenal, tapi yang kita ikuti kitab. Fikihnya bagaimana? Betul tidak? Iya, fikihnya seperti apa? Ada ini pertanyaan semacam itu, Pak, dari majelis ke majelis itu. Bukan satu kali saya dengar itu pertanyaan. Saya bingung, Pak. Oh, Ustaz, saya bingung. Itu ada orang alim tapi sholatnya itu kalau namanya sholat sunnah, cepet banget, nggak bisa. Sholat itu cepet-cepetan itu, ya Allah, bukan. Sholat tidak seperti itu. Fikihnya, hadisnya kita lihat. Ka'annaha mauzunah, itu tenang sholat itu. Menikmati. Wah, ini sering saya mau bahas. Ya, itu jadi Pak ya, salah satu dari pertanyaan Bapak tadi itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau mungkin cukup. Ya, itu sudah waktunya sudah masuk isyarat gitu ya. Cukup ya? Ya, baik, alhamdulillah. Pagi ini apa yang saling kita mengingatkan di antara kita, sungguh kita yakini itu sebagai ilmu bagi kita dan tentunya bukan ilmu baru. Kita sudah berilmu seluruhnya, hanya kita saling membangkitkan rasa semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurban kita semangat, dan jangan lupa hanya saling mengingatkan itu ketakwaannya kepada Allah. Karena tidak mustahil pagi kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana? Beberapa saat kemudian syaitan menggelitik kita, akhirnya dengan kurban itu riya. Itu Pak ya, jangan sampai ini yang terjadi. Mari kita amalkan ilmu kita, ketakwaannya kepada Allah. Karena begitu kurbannya disebut sapi nomor sekian atas nama, sebut namanya pakai dengan harga, harganya juga diumumkan. Iya, akhirnya orang yang kurban itu, iya itu senang, saya suka itu kalau begitu. Ini apa kira-kira?
Enggak, kita mau diumumkan atau tidak, Allah yang maha tahu. Betul tidak? Iya, mau diumumkan atau tidak, Allah yang maha tahu. Jangan terus ketika nggak diumumin, kedengeran dari rumah, datang ke masjid. Kenapa tadi nggak disebut? Tidak, ya insya Allah kita tidak akan demikian. Insya Allah. Jadi yang dinilai oleh Allah ketakwaan kita kepada Allah. Bukan dagingnya, bukan darahnya yang diterima, tapi ya supaya betul-betul janji Allah, janji Nabi, satu helai rambut dari binatang kurban itu satu kebaikan. Berapa banyak itu bulu kambing, Pak? Berapa banyak bulu kambing, Pak? Ya kali ada jamaah ini Al-Mal Mubarak yang pernah iseng-iseng hitung itu barangkali, Pak. Ya sekarang kan banyak alat. Iya kan? Iya, barangkali ada punya alat begitu bisa dihitung itu bulu kambing itu barangkali berapa, Pak. Allah. Dan jangan lupa niatkan, hadiahkan pahalanya untuk para almarhumin, almarhumat. Ya, dalam hati kita pun berbicara kepada Allah pun bisa. Disebut di masjid pun boleh. Ya, Pak ya. Insyaallah. Dan kita jujur, jika memang mungkin kurban, katakan mungkin. Kalau bisa, katakan bisa. Karena kalau Imam Maliki mewajibkan kurban kepada semua. Ada pengikut Imam Maliki ini. Dosa kalau tidak kurban. Kalau Imam Hanafi, Bu Hanifah, wajib alal muqimil musir. Kepada orang-orang yang mukim, yang punya rezeki, betul-betul bisa. Wajib, bukan sunnah. Tapi kalau Imam Syafi'i, sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang sangat mu'akkad. Tapi nggak boleh ditinggal. Cuma sunnah, jangan itu lagi ya. Mari kita katakan jujur. Paling tidak, satu keluarga, satu kambing. Kalau bisa, satu orang, satu kambing. Itu afdalnya. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Taqabbalallah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna al-hajja wal umrah ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratin ba'da marrat karratin ba'da karrat fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma yassir umurahum, Allahumma yassir umur manaksikihim ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yassir umurana wa umurahum fi umuri manasikihim. Allahumma sallimna wa sallimhum fi safarihim hatta tuballighahum maqasidahum. Allahumma sallimhum wa sallim ma ma'ahum. Allahumma ihfadhum wa ihfad ma ma'ahum. Allahumma ballighhum wa balligh ma ma'ahum. Allahumma rudda ila masakinihim salimin ghanimin mahfudin marzukin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.